Oke adik-adik, kita hari ini mau belajar Olimpiade Junior, yaitu geometri ya. Sumbernya ini ada beberapa soal yang kakak simpen dulu waktu kakak SMP ya, dari soal-soal Science Center Universitas Brawijaya. Kita lihat beberapanya. Pertama, apa nih soalnya nih? Sisi sejajar suatu trapesium adalah 6 dan 36. Sedangkan panjang diagonalnya adalah 21 dan 27. Tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Oke, kita coba lihat. Nah, sekarang sebelum itu sekarang kita lihat, kalau kita gambarin dulu bagaimana ini keadaannya ini. Kalau trapesium misalkan yang atas 6 kan, kira-kira kayak gini, lalu yang bawah 36. Gini, ini sejajar nih. Set gitu kan. Nah, ini tingginya sama nih karena trapesium kan sejajar kan. Dia misalkan ini T gitu tingginya, ini set. Nah, ini yang pendek berarti dia panjangnya diagonalnya 21. Ini yang panjang 27 gitu ya, anggap aja itulah 27. Oke. 27. Nah, setelah itu kalau ini kita udah misalin T kan ini 6. Ini 6. Berarti kan ini juga 6 kan? Berarti sisanya tinggal 30 karena panjangnya total 36. Berarti di sini kalau saya misalin X, di sini kita punya 30 min X. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, kita lihat Pitagoras yang saya tandai merah. Ini. Oh, sorry. Pitagoras yang ini. Nah, Pitagoras yang itu berarti kan kita punya apa nih? T kuadrat tambah kita punya, biar agak rapi ya, T kuadrat ditambah 36 min X, 36 min X kuadrat sama dengan 27 kuadrat. Oke, simpen. Nah, kalian lihat yang satunya lagi yang saya warnain ini putih. Yang ini nih pokoknya. Kita ubah jadi paint. Nah, kita sekarang hitung Pythagoras di situ. Berarti kita punya T kuadrat ditambah itu berarti 6 plus X, 6 plus X kuadrat sama dengan 21 kuadrat. Oke, nah sekarang kalau mereka berdua kita eliminasi, berarti kan T kuadratnya habis kan, jadi tinggal 36 min X kuadrat dikurangi 6 plus X kuadrat sama dengan 27 kuadrat min 21 kuadrat. Nah, ingat-ingat yang kemarin materinya kita punya A kuadrat min B kuadrat bisa difaktorin jadi A plus B A min B. Jadi ini kita punya A plus B berarti 36 tambah 6 berarti 42 kali terus min 36 min X dikurangi 6 plus X jadi 30 min 2X. Oke, dia sama dengan berapa nih? 27. Nah, 27 kuadrat min 21 kuadrat juga kayak digituin. 27 tambah 21 jadi 48 ya.
48 kali, oh ini sama dengan dulu, 48 kali 27 dikurangi 21 berarti 6. Oke, nah sekarang kita coret-coret. 6 sama 42 coret jadi 7. Terus di situ 30 sama 48 coret. Ini bagi 2 jadi 15 min X. Oke, berarti kita punya 7 kali 15 min X. 7 kali 15 min X itu sama dengan 24. Ya gitu kan, 24. Artinya jadi 7 kali 15 105 min 7X sama dengan 24. Oke, jadi 7X sama dengan 105 kurangi 24 81. Oke, jadi X-nya dapat sama dengan 81 per 7. Nah, setelah dapat X-nya, masukin ke persamaan buat dapat T-nya. Oke, kita ini dulu. Kita copy dulu. Nah, set. Nah, gitu kan. Yang ini kita hapus. Kita dapat X-nya 81 per 7. Sekarang selain X sama dengan 81 per 7, kita hapus saja. Di sini nanti kita lihat di Nah, kayak gitu. Lalu habis. Jangan. Kita buang dia. Terus selanjutnya adalah X-nya sama dengan 81. Substitusi berarti kan jadi kita punya tadi yang sama dengan 21 aja. Tadi kan T kuadrat ditambah 6 tambah X kuadrat sama dengan 21 kuadrat gitu kan. Substitusi X-nya itu jadi dapat T kuadrat sama dengan 21 kuadrat dikurangi 6 plus 81 per 7 kuadrat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ubah jadi ini. Tambah sama kurang. Dikurangi berarti jadi 21 kurangi 6 15 min 81 per 7 dikali ditambah jadi 27 tambah 81 per 7. Nah, jadinya berapa nih berarti? 7 kali 15 105 ya. 105 kurangi 81, saya terus dulu aja. 105 kurang 81 per 7 kali 27 kali 7 140. Ya udah saya tulis 140 tambah 49 tambah 81. Di berapa nih? 189 tambah 81 berarti ya. 189 tambah 81 per 7. Nah,
Jadi sama dengan 105 dikurangi 81 berarti jadi 24. 24 kan ya, jadi 1/7 kuadrat. Sorry. Di 1/7 kuadrat dikali 24. Yang ini jadi berapa ini? 270. 270. Nah, ini kalau T-nya di akar jadi berapa nih berarti? Jadi kita ketemu T-nya adalah T sama dengan di akar jadi 1/7. 24 kali 270. 24 tuh 8 kali 3 ya. Jadi kita pecah-pecah aja biar nggak ngitung panjang. 8 kali 3 270 itu berarti kan 27 kali 10. Oke, berarti dia sama dengan ini mending masih T kuadrat aja ya biar ini enak lihatnya. T kuadrat sama dengan, nah ini 1/7-nya juga kita bikin kuadrat. Karena kita masih mau ngotak-ngatik yang di sebelahnya ini. 1/7 kuadrat sama dengan 3. Berarti ini kan bisa 10-nya kita pecah sama 8 jadi 16 kali 5. Ini 16 kali 5 itu 80-nya. Terus 3-nya kita gabung sama 27 jadi 81. Oke, nah kalau kayak gini kan kita akarin udah kelihatan nih. Jadi T-nya sama dengan 1/7 16 diakarin jadi 4. 81 diakarin jadi 9. Jadi 4 kali 9 dia 36. Lalu 5 diakalin akar 5. Oke. Jadi 36/7 akar 5. Oke, setelah itu T-nya dapat, X-nya dapat. Cara nyari sisi yang lain kita cari. Berarti sisi yang saya warnain putih, atau saya misalin aja ya biar lebih enak gitu ngelihatnya. Saya misalin ini A, pakai pen dulu. Saya misalin A, yang ini saya misalin B. Berarti kan saya bisa dapat A itu sama dengan, atau A kuadrat dulu lah. A kuadrat sama dengan T kuadrat tambah X kuadrat. Nah, gitu. Berarti sama dengan T kuadrat. T kuadrat berarti 5 kali 36 kuadrat. 5 kali 36 kuadrat per 7. Ditambah X kuadrat, itu X kuadrat berarti 81 kuadrat per 7 kuadrat. Oh, ini per 7-nya kuadrat ya harusnya. 5 kali 36 kuadrat per 7 kuadrat. Nah, berarti jadi sama dengan 81 tuh berapa? 9 kali 9 ya. Gimana nih biar kita ngitungnya enak? 9 kuadrat sama 7 kuadratnya kita keluarin. 9 kuadrat. Kok 9? 3 kuadrat. 3, kalau 36 tuh 3 kali, oh bisa. 9 kuadrat per 7 kuadrat kali, kalau di 36 kuadrat, kalau dikurangin 9 kuadratnya tinggal 4 kuadrat kan. Jadi tinggal 4 kuadrat kali 5 ditambah 81 dikeluarin 9 kuadratnya tinggal 9 kuadrat. Jadi kurung tutup, jadi sama dengan berapa ini?
kuadrat kali 5 80. 80 tambah 81. Jadi 9 kuadrat per 7 kuadrat. 80 tambah 81. 161. Nah, berarti A-nya berapa? Berarti udah nggak kelihatan ya. Ya udah, kita copy lagi. Move, duplicate lagi. Nah, oke. Kita hapus yang sudah tidak diperlukan. Oke. Nah, sip. Berarti A-nya kita dapat sama dengan diakarin kan? Jadi 9 per 7 akar 161 itu. Lalu yang B-nya sama juga lah. B kuadrat sama dengan berarti T kuadrat tambah 30 min X kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan T-nya tadi itu berapa tadi? Ini T kuadrat tuh 5 kali 36 kuadrat per 7 kuadrat ditambah 30 min X berarti 30 min 81 per 7 kuadrat. Berarti dia sama dengan 5 kali 36 kuadrat per 7 kuadrat ditambah 30 kali 7 210 min 81 per 7 kuadrat. 7-nya juga ikut kuadrat itu ya maksudnya. Jadi 5 kali 36 kuadrat per 7 kuadrat ditambah 210 kurangi 81 129 ya. 129 kuadrat per 7 kuadrat. Nah, ini jadinya berapa ini yang bisa dikeluarin? 129 tuh bagi 3 bisa. Bagi 3 jadinya 43. Oke, jadi bisa dikeluarin 3 kuadrat per 7 kuadrat. Terus 5 tinggal 5 kali 12 kuadrat. Terus ditambah kalau dikeluarin 3 jadi berapa tadi? 43 ya. 43 kuadrat. Nah, berapa tuh? Jadi 3 kuadrat per 7 kuadrat 5 kali 144. 144 dibagi 2 72. Berarti 720 ya. Ditambah 43 kuadrat tuh berapa? 43 kuadrat 43 kali 43 43 kali 3 jadi 129 ditambah 43 kali 4 43 kali 4 2 nyimpen 1 1720. Nah, gitu. Sama dengan berarti jumlahin 720 tambah 1720. Oh ya, enggak, kita hitung satu-satu aja. Ini satuannya berarti 9. Terus dia enggak nyimpen apa-apa. 2 tambah 2 tambah 2 6. Enggak nyimpen apa-apa. Terus depannya 7 tambah 1 8 tambah 7 15. 15 berarti nyimpen 1. 5 nyimpen 1. 1 tambah 1 2. Oke, 2. Nah, berarti bebannya ini. Jadi B-nya adalah B
B itu sama dengan 3/7 kali akar 2569 itu. Ya, nggak tahu sih akar 2569 itu bisa difaktorin atau enggak. Bisa jadi kali berapa gitu ya maksudnya. Oke. Itu nomor 1. Ya lumayan panjang ya ngitungnya. Tapi ya asik lah, seru. Terus nomor 2 gimana? Kita lihat nomor 2, perhatikan gambar di samping. Oh ya. Sebelum ya, AS SC kayak gitu. Terus 1/3. Kita susun pulpennya biar enak. Dah. ASSC 1/3. BRRC itu kita tandain aja biar enak. ASSC 1/3. Terus BRRC 1/1. Terus ATTB P/Q. Nah, mana nih? Nggak bisa. Habis itu kita coba ini. Saya mau cari dulu pertama kayak gini. Luas segitiga ATS. Berapa perbandingan luas ATS dengan luas ABC? Nah, saya mau ngitung itu dulu. Saya mau ngitung luas ATS dibanding luas ABC. Nah, saya mau ngitung itu. Cara ngitungnya gini nih. Pertama, kita tarik garis TC. Kita tarik garis TC 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu luas segitiga AST berarti adalah 1/4-nya luas segitiga ATC, ya nggak? Ya, dia kan tingginya sama kan, AST sama STC tingginya sama, tapi sisinya berbeda 1/3. Jadi luasnya 1/3. Oke, berarti saya bikin ATS banding ABC itu jadi pertama ATS banding ATC, habis itu dikali ATC banding ABC. Nah, kayak gitu. Tadi ATS banding STC kan 1/3 karena perbedaan alasnya itu 1/3 terus tingginya sama ini 1 ini 3 gitu kan, perbandingan alasnya 1/3 jadi itunya 1/3. Berarti kalau ATS banding ATC perbandingannya adalah 1/1 tambah 3. Jadi 1/4 kali ATC banding ABC. Kita lihat ATC banding ABC. Nah, ATC banding BTC itu kan P/Q. Karena alasnya perbandingannya itu. Berarti kalau ATC banding ABC, ATC banding ABC itu sama dengan P plus Q. Nah, jadi perbandingannya adalah sama dengan P/4 kali P plus Q gitu. Nah, sekarang ATS banding ABC dapat itu. Setelah itu berarti untuk rumus luas yang lain SRC sama. Bisa kita cari
SRC banding ABC akan sama dengan SRC. Oh, berarti CS banding CA berapa? 3 banding 4. Berarti 3 banding 4 kali. Terus SR banding BR berapa? SR banding BR 1 banding 1. Berarti kok CR banding BR 1 banding 1. Berarti CR banding BC 1 banding 2. Jadi totalnya adalah 3 banding 8. Lalu yang apa nih? TBR per ABC berarti sama dengan, kita lihat perbandingannya, BT banding AB berarti Q per P plus Q kali BR banding BC 1 banding 1. BR banding BC 1 banding 2. Jadi hasilnya adalah P per 2 kali P plus Q. Nah, sekarang yang diketahui luas segitiga RST sama dengan 2 kali luas TBR. Sama dengan 2 kali luas. Nah, sekarang SRT apa berarti luasnya? SRT berarti kita cari luas ABC-nya. RST banding ABC berapa? Nah, luas RST banding ABC itu berapa? Berarti 1 dikurangi itu luas ATS, luas SRC, luas TBR. Jadi 1 dikurangi P per 4 P plus Q dikurangi 3 per 8 dikurangi P per 2 kali P plus Q. Oke, jadi sama dengan berapa nih? Kita samain penyebut. Berarti penyebutnya yang cocok adalah 8P plus Q ya, 8P plus Q. 1 berarti jadi 8P plus Q per 8P plus Q. Terus yang kedua berarti jadi 2P per 8P plus Q. Yang ketiga jadi 3 kali P plus Q per 8P plus Q. Terus min 4P per 8P plus Q. Kayak gitu. Jadi ini sama dengan 8P plus Q. Oh, ini bukan P per 2, harusnya Q per 2 P plus Q. Berarti yang ini harus diganti jadi Q per 2 P plus Q. Lalu yang ini harus diganti 4Q min 4Q per 8P plus Q. Nah, jadinya berapa nih? 8P dikurangi 5P. Berarti tinggal 3P. Q-nya tinggal berapa? 8Q dikurangi 7Q. Jadi Q. Jadi tinggal 3P tambah Q per 8P plus Q. Nah, katanya tadi udah nggak muat. Katanya tadi apa nih? Yang ini kan bisa kita hapus. Yang cari RST TBR, berarti TBR-nya jangan. Yang ini kita hapus. RST TBR
Nah, jadi RST-nya itu, TBR-nya itu. Terus katanya RST itu 2 kali TBR. RST 2 kali TBR. Jadi 3P plus Q per kopernya sama ya. Ya udah 3P plus Q aja. 3P plus Q itu sama dengan 2Q. Jadi dapat apa nih? Pindah ruas 3P sama dengan Q. Jadi P per Q sama dengan P per Q sama dengan 1/3. Oke. Dapat ya, nomor 2 P per Q sama dengan 1/3. Selanjutnya, kita lihat nomor 3. Misalkan kita punya dalam persegi ABCD yang sisinya A, itu sisinya A. Kayak gitu, ya. Terus kita bikin dia garis bantunya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ke pusat, misalkan ini pusatnya. Berarti kan gini. Nah, ini misalkan R kecil itu panjangnya R. Panjangnya R. Terus habis itu berarti misalkan pusatnya ini O. Nah, sekarang kita tulis beberapa persamaan yang bisa muncul dari situ. Pertama adalah AF itu adalah A akar 2. Yang jelas kita tahu merah ya, merona. AF sama dengan A akar 2. Habis itu FOR. Lalu OC sama dengan R akar 2. Nah, itu dulu. Terus AC kan jelas kan, kita tahu bahwa AC sama dengan A akar 2. Oh iya, ini A doang, ini AF ini. AF ini A doang, nggak ada akar 2-nya. Nah, jadi kita punya apa nih? AF ditambah FO ditambah OC sama dengan AC. AF-nya A, FO-nya R, OC-nya R akar 2, AC-nya A akar 2. Oke. Jadi R sama dengan berapa? Jadi kita dapat R1 plus akar 2 sama dengan A-nya kita pindah ruas, A kali akar 2 min 1. Jadi dapat R sama dengan A akar 2 min 1 dikali akar 2, dibagi ya, kok dikali. Dibagi akar 2 plus 1. Oke, kaliin. Bagi akar 2 plus 1, kaliin sekawan. Dapat. Jadi A akar 2 min 1 kuadrat. Gitu, atau sama dengan A kali 3 min 2 akar 2. Sip, dapat R-nya. Yang ini lebih pendek ya daripada yang tadi. Selanjutnya kita punya nomor 4. Karena kita udah bahas yang nomor 2 tadi, jadi kita tahu nih
kalau saya bikin ini, oh ya ini E-nya tidak ada, saya bikin, belum lupa ini saya gambar E gitu ya. Nah, berarti IDC itu tentukan luas IDC. Luas IDC itu berapa ya? Ini kita setting dulu. Oke. Hilang ya jadinya. Gak apalah, kita ulangi. Tidak masalah. Ini E gitu ya. Terus luas IDC banding HDC. Pertama, luas IDC banding HDC sama dengan setengah. Nah, selanjutnya HDC, ini HDC banding FDC juga setengah. HDC banding FDC juga setengah. Ini sama dengan setengah. Lalu FDC banding EDC juga setengah. FDC banding EDC juga setengah. Terus EDC banding ABC juga setengah kan? Banding EDC banding apa? ABCD. Banding ABCD. Nah, ini juga setengah. Berarti kita peroleh IDC. Berarti EDC. Nah, kita dapat nih dari belakang. EDC berarti sama dengan 2. Terus dari sini FDC berarti 1. Terus berarti HDC berarti sama dengan setengah. Lalu IDC berarti sama dengan 1/4. Oke, jadi dapat ya 1/4. Alurnya kayak gitu tadi. Sip. Nah, kita lihat soal terakhirnya adalah kayak gitu. Persegi dengan panjang sisi 2 satuan. Oke, kita susun dulu hurufnya biar enak. Oke. 2 satuan. 2 satuan berarti kalau saya bikin di sini O, ini panjangnya 1, ini 1. Berarti ke sini juga jari-jari 1. Oke, dapat. Kalau ini 1, iya. Sip ya, garis bantunya itu aja kayaknya. Tambah ini dikit. Nah, sekarang kita bisa lihat DO berarti kan Pitagoras kan. Jadi DO kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah AO kuadrat. Berarti sama dengan AD-nya kan 2. Jadi 4 tambah AO-nya 1. Jadi sama dengan 5. Jadi kita dapat DO sama dengan akar 5. Nah, sebentar. Kita buat apa nyari DO? Kan kita maunya nyari DE. Ya udahlah ya. Barangkali kalau kita misalin lagi F nih di titik singgungnya, salin ini F di titik singgungnya, berarti kan DF sama dengan DA kan, karena dia titik singgung luar lingkaran
dari titik yang sama. Jadi dia punya DF sama dengan DA sama dengan 2. Lah, FE-nya berapa? FE-nya kita cari dari Pitagoras. FE berarti sama dengan EB kan? FE berarti sama dengan EB. Nah, EB sendiri kita bisa cari jadi EB kuadrat sama dengan OE kuadrat dikurangi OB kuadrat. OE kuadrat berapa? Oke, di sini OE kuadrat kita nggak tahu kan? Habis itu OB kuadrat 1. Jadi ini kita tulis dulu sebagai OE kuadrat min 1. Gitu aja dulu ya. OE-nya kita nggak tahu. OE-nya kita nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat bahwa AFB itu sudut keliling yang menghadap diameter. Jadi AFB adalah sama dengan 90 derajat. Ya, sama dengan 90 derajat. Karena sudut keliling yang menghadap diameter. Karena sudut keliling yang menghadap diameter. Lalu selanjutnya habis itu gimana? Artinya kita bisa tahu FB kalau kita tahu AF. Kalau kita tahu FB, nanti FB kali OE itu sama dengan 2 sama dengan FE kali OF. Jadi kita cari dulu. Nah, jadi berguna kita nyari DO. DO tadi ya. DO artinya DO kan ini luas layang-layang itu setengah kali diagonal kan. Tapi karena perbagiannya itu segitiga siku-siku. Nah, saya tulis saja. Setengah kali luas ADFO luas AOFD itu kan sama dengan setengah kali diagonal. Jadi setengah kali DO kali AF. Gitu. Padahal dia bisa juga kita cari dengan 2 kali luas AOD. AOD gitu. Nah, dari sini kita bisa peroleh setengah kali DO kali AF berarti setengah kali akar 5 kali AF nggak kita tahu sama dengan 2 kali ini berarti 2 kali setengah AOD kali 1 kali AD-nya 2. Nah, berarti kita dapat AF sama dengan 4 akar 5. Jadi AF sama dengan 4 per akar 5. 4 per akar 5. Oke, dapat itu. AF-nya 4 per akar 5. Setelah itu, nah ini udah penuh. Kita ini duplicate. Oke. Yang kita nggak perlu, kita ini dulu. Kita buang-buangin. Oke, ini dibuang dulu. Tadi kita mau nyari EB, simpen dulu yang mau dicari. Nah, AF-nya ketemu. Kalau AF ketemu, FB-nya berarti FB kuadrat berarti sama dengan AB kuadrat dikurangi AF
kuadrat pakai Pitagoras. AB kuadrat berapa? 4 dikurangi AF kuadrat berapa? 16/5. Jadi sama dengan 80 kurangi 16/5. Jadi sama dengan 80 kurangi 16, jadi 64. 64/5. Jadi dapat FB sama dengan 8/5. Setelah itu FB dapat. Sekarang kita lihat luas layang-layang FOBE. Luas layang-layang FOBE berarti sama kayak tadi, setengah kali diagonalnya berarti setengah kali FB kali OE. Bisa juga pakai 2 kali luas OBE. Jadi sama dengan setengah kali FB-nya tadi kita tahu 8/5 kali OE sama dengan 2 kali OBE berarti setengah kali 1 kali BE. Nah, kayak gitu. Jadi kita beroleh apa nih? Jadi kita peroleh OE per BE. OE per BE itu sama dengan OE per BE sama dengan 1, terus coret. Ini kan yang sebelah kanan jadi 1, yang sebelah kiri jadi 4/5. Pindah ruas jadi akar 5/4. Itu dapat. Nah, sekarang masukin ke ini. Berarti OE sama dengan akar 5/4 BE. Kita mau nyari BE kan yang sama dengan FE. Oke, kita lanjut. OF akar 5 BE, terus selanjutnya mana tadi? Ini nih, yang ini. Kita cari ininya, apa namanya? BE, kan kita mau nyari BE. Jadi BE kuadrat sama dengan OE kuadrat berarti berapa? OE kuadrat 5/16 BE kuadrat min 1. Sebentar, bukan 80, ini harusnya 20 min 16 ya. 4 kali 5 20. Ini 20 min 16/5. Jadinya ini 4/5. Jadinya FB adalah 2/5. Tuh, jadi ini 2/5. Sip. Berarti jadinya ini coret-coret ini akar 5 doang. Akar 5 BE. Kuadratin berarti jadi 5 BE kuadrat. 5 BE kuadrat. Nah, kayak gini dapat. Maka kita beroleh BE kuadrat sama dengan 1/4. Jadi dapat BE-nya
sama dengan setengah. Jadi dapat BE-nya setengah, FE-nya setengah. Oke, ruas segitiga CDE berarti sama dengan setengah min kali CD kali CE. Nah, CD sendiri berapa? CD 2 kali CE berarti CB min EB berarti 2 min setengah. Jadi hasilnya ini harusnya setengah kali 2 gitu ya. Berapa nih setengah kali 2 ya habis, jadi tinggal 2 min setengah. 2 min setengah berapa? 3/2. Ya, jadi ini kita peroleh jawabannya adalah 3/2. Kayak gitu teman-teman. Sip, terima kasih banyak sudah mendengarkan, menyaksikan. Sampai jumpa kembali. Selalu semangat, selamat belajar, stay safe everyone. Oke.